Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Taib, insyaallah ta'ala ana akan memberikan syarah penjelasan dari mulakhas usulul iman dari bab al-imanu bil malaikah ila ahdatsu al-aqidatul islamiyah, yakni iman kepada malaikat dan iman dan sampai tujuan dari akidah al-islamiyah. Kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan dosen mata kuliah Ustaz Amrin hafizahullah taala. Taib, di pembahasan pertama yakni al-imanu bil malaikah, yang mana iman kepada malaikat ini adalah cara kita sebagai seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan, mengamalkan rukun iman. Pengertian daripada iman kepada malaikat yakni ini termasuk perkara yang gaib. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sifat-sifat apapun dari sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat ini juga adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada diri malaikat tidak ada sifat rububiyah dan uluhiyah, sehingga tidak mengandung sifat ketuhanan apapun. Dalam kitab dijelaskan banyak sekali hingga penjelasan daripada pengertian, kemudian unsur-unsur, kemudian ada beberapa perkara maupun buah daripada keimanan. Maka dari itu kita melanjutkan pada bagian mengimani malaikat ini. Ada beberapa perkara yang mana perkara ini apabila kita melakukannya maka kita termasuk ciri-ciri hamba yang senantiasa beriman kepada malaikat, al-malaikat. Pertama, ini mengimani wujud malaikat. Artinya apa? Artinya yakni wujud malaikat itu ada. Bukan seperti sebagian orang yang menyimpang dan mengatakan malaikat itu hanya sekedar ungkapan kebaikan. Wujudnya malaikat itu sudah ada, sehingga ada malaikat-malaikat yang diterangkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama malaikat yang Allah terangkan kepada kita. Seperti misalnya Jibril, Mikail dan semisalnya. Adapun malaikat yang tidak diterangkan namanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak mengimani secara global. Jadi, yang diterangkan namanya, disebutkan namanya, kita imani nama-nama tersebut. Sedangkan yang namanya tidak disebutkan, maka kita imani secara global, secara luas. Ini yang ada di penjelasan daripada kitab yang Ana dapatkan. Kemudian yang ketiga, kita mengimani sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan. Jadi pada kitab disampaikan daripada peneliti dapatkan ini seperti umpamanya malaikat Jibril. Sifat malaikat Jibril ini apa? Ciri-cirinya bagaimana? Dan di kitab disampaikan bahwasanya malaikat Jibril disifati oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 600 sayap. Ini umpamanya. Kalau sayap itu mekar, terbuka, maka sayap tersebut akan menutup ufuk. Dan disinilah kita sebagai seorang hamba wajib mengimani malaikat ini disifati Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan malaikat bisa berubah dalam bentuk manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan masyiatullah taala. Seperti ketika
ketika malaikat Jibril datang di majelis ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki yang berpakaian rapih berwarna putih bersih, rambutnya hitam pekat. Kemudian Jibril duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, apa itu Islam? Kemudian iman, kemudian bertanya lagi ihsan. Dan inilah malaikat Jibril yang berubah dalam bentuk manusia. Maka ini adalah termasuk yang perlu kita imani tentang para malaikat. Kemudian poin yang keempat, mengimani tugas-tugas malaikat. Jadi teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengimani tugas-tugas malaikat, di mana para malaikat ini memiliki beberapa tugas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seperti malaikat Jibril yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Kemudian seperti malaikat Ridwan yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surga. Kemudian malaikat Mikail yang ditugasi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan dan lain-lain sebagainya. Ini semua adalah malaikat-malaikat yang dijelaskan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah wajib kita beriman atas apa yang Allah terangkan dalam Qur'annya, di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada audio yang sekarang ini kita membahas daripada samaratul iman bil malaikati. Buah daripada iman, mengimani malaikat. Maka akan membuahkan beberapa buah yang sangat indah. Di antaranya, pertama, ketika kita paham bagaimana malaikat, agungnya malaikat, luar biasanya malaikat, maka di sini kita akan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab disampaikan, yakni seperti halnya dengan kita melihat malaikat ini agungnya, besarnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti langit yang 7 dan bumi. Ketika dibandingkan dengan kursi Allah seperti itu pula, dan seperti lempengan diletakkan di padang yang luas sehingga alangkah besarnya arsy. Arsy itu disangga oleh 8 malaikat. Maka dengan kita mengetahui betapa hebatnya, agungnya, luar biasanya malaikat ini, kita akan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tumbuh dan tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah dengan nikmatnya mengirimkan malaikat yang menjaga kita semua hambanya, sehingga ini merupakan bagian daripada karunia Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Kemudian yang ketiga, mencintai para malaikat. Mahabbatul malaikat. Muhabbah. Karena malaikat ini makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu menuntut kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang mereka betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Slide selanjutnya ini yakni al-imanu bil kitabi. Iman kepada kitab-kitab. Ada beberapa definisi daripada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah satu di antara rukun iman yang wajib kita imani. Adapun dalam kitab disampaikan yang dimaksud dengan al-kutub, jamak dari kitab, al-kitabu, maknanya adalah maktubun, yang ditulis artinya yang ditulis.
Tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab di sini adalah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul sebagai rahmat Allah kepada para makhluk dan menjadi hidayah, tuntunan, bimbingan bagi mereka dalam meniti kehidupan sehari-harinya. Ini adalah kitab yang diturunkan kepada setiap nabi dan rasul Allah SWT yang Allah kehendaki. Allah turunkan kitab-kitab ini untuk menjadi kitab panduan atau tuntunan kehidupan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada bagian ini kita akan kembali membahas daripada al-imanu bil kitab, yang mana pada bagian ini kita akan membahas beberapa perkara dan buah daripada iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab ini memiliki beberapa perkara, di antaranya di kitab disampaikan al-iman, beriman bahwa kitab-kitab tersebut betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sangkaan bahwa kitab ini datang dari manusia, bahkan ucapan malaikat, kemudian maupun ucapan makhluk atau ucapan ilmuwan. Nah, kita harus betul-betul mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, perkara yang kedua ini yakni kita mengimani kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan namanya. Nah, jadi di sini kita mengetahui nama-nama kitab tersebut. Seperti misalnya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Adapun kitab yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara umum saja. Maka kita imani bahwasanya kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada para rasul, tetapi kita tidak tahu namanya. Nah, itu kitab-kitab lain. Adapun yang Allah sebutkan namanya, seperti tadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, maka kita imani kitab-kitab tersebut. Barakallahu fiikum. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar-kabar sahih, kabar-kabar yang benar yang disampaikan di dalam kitab-kitab tersebut. Seperti kita umpamakan dengan kisah Rasulullah SAW, yang mana Al-Quran yang telah menyampaikan kabar-kabar tentang surga, kabar-kabar tentang neraka, kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang jin, tentang malaikat, maupun kabar-kabar yang sifatnya ini wajib kita benarkan. Perkara-perkara ini wajib kita benarkan. Jadi oleh karena itu, apa yang tertera di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab lama yang ada pada mereka, semuanya sudah diubah. Semuanya bukan kalam Allah, tetapi perkataan Paulus atau pendeta-pendeta mereka. Ini yakni perjanjian baru atau dari Taurat dan Injil. Kemudian yang keempat, perkara yang keempat ini mengamalkan kitab ini dengan hukum-hukum selama hukum itu belum dihapus. Maksudnya apa? Hukum-hukum Allah yang turun tetapi sudah dihapus, ada yang dihapus hukumnya dan ada juga yang dihapus kalimatnya. Jadi selama tidak dihapus secara hukum, maka kita wajib mengamalkan hukum-hukum tersebut. Umpamanya seperti ini, rajam. Kalau nggak salah Ustaz, rajam ini, ayat tentang rajam pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rajam tetap dilaksanakan oleh Nabi dan dilakukan sebagai hukum Islam. Ridho,
tunduk dan patuh terhadap apa yang ada di dalam tuntutan syariat agama ini, walaupun dia memahami atau tidak memahami hikmahnya. Kalau itu merupakan hukum syariat, yang pertama kali adalah dia wajib untuk ridho, baik dia memahami hikmahnya atau belum memahami hikmahnya. Oleh karena itu, dalam masalah ini tidak boleh kita mengamalkan hukum-hukum dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, ini sebelum Al-Quran tadi ya, Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, dan Zabur. Kecuali yang dibenarkan oleh Al-Quran dan ditetapkan oleh Al-Quran sebagaimana hukum yang diperintahkan untuk kita imani. Ini adalah beberapa poin bagaimana kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian ketika kita mengetahui bahwasanya kitab-kitab tersebut ada datang dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan petunjuk, bahkan merupakan rahmat bagi kita semua, maka ketika kita mengimani kitab-kitab tersebut dengan cara yang benar, maka akan membuahkan buah-buah yang sangat indah. Nah, daripada itu kita melanjutkan pada bagian selanjutnya, yakni thamaratul iman bil kitab. Buah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan mengetahui bagaimana pertolongan Allah atau perhatian Allah kepada para hambanya. Allah yang menurunkan kitab kepada setiap kaum untuk membimbing mereka. Ini adalah pertolongan dan kenikmatan dari Allah agar manusia betul-betul bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan menurunkan kitab agar kita tidak kerepotan misalnya, dan tidak meraba-raba kepastian cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kalau tidak, kita akan meraba-raba seperti orang buta. Nah, di poin yang kedua, kita akan mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Seperti setiap syariat Allah sangat bijak. Nah, tepat. Sehingga semua hukum Allah adalah yang terbaik untuk manusia. Maka di dalam kitab disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, yang artinya apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Kalau seandainya manusia menerapkan hukum rajam, maka kehidupan ini akan sangat bersih dari pelaksanaan zina. Paling tidak sangat meminimalkan karena orang akan berpikir 100 kali, bahkan 1000 kali ketika akan berzina. Kemudian ketika diterapkan hukum potong tangan, maka orang akan berpikir lagi. Nah, orang akan berpikir lagi ketika akan mencuri dengan cara apapun, karena nanti akan terlihat bekas potongan tangannya. Dia adalah seorang pencuri dan akan menjadi pelajaran seumur hidup. Demikian pula yang lainnya. Ini adalah syariat yang paling membawa efek jera, memberikan manfaat bagi manusia. Nah, kemudian poin yang ketiga dari thamaratul iman bil kitab, yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya kitab-kitab yang merupakan rahmat, petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ini nikmat yang terbesar. Seandainya kita tanpa bimbingan kitab-kitab Allah, tanpa Al-Quran, kita ini seperti binatang. Ini daripada referensi yang peneliti dapatkan, kita ini seperti binatang. Kita akan terjun ke lembah syahwat, ke lembah kemauan yang penuh dengan kegelapan. Sehingga boleh jadi kita seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, ini tadi beberapa perkara dan samarah buah iman kepada Alkitab. Baik, alhamdulillah. Kembali kita sekarang sampai di bab al-iman bir-rusul. Iman kepada para rasul. Di kitab disampaikan bahwasanya beriman kepada rasul dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan rasul yang merupakan jamak dari rasulun, maknanya adalah mursal, yakni utusan yang disuruh atau diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu.
Dan adapun orang yang disampaikan, yang dimaksud dengan Rasul, istilah Rasul dan yang kita imani ini adalah orang yang diwahyukannya kepadanya dari kalangan manusia, atau manusia yang diwahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan supaya disampaikan kepada manusia. Ini adalah Rasul. Sehingga manusia yang diwahyukan kepadanya diberikan syariat untuk disampaikan kepada manusia. Dan Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah SWT adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun beriman kepada Rasul ini meliputi 4 perkara. Pada bab ini yang wajib kita imani. Pertama, beriman bahwasanya risalah para Rasul ini hak, benar-benar datang dari Allah SWT. Sama seperti bab sebelumnya, yakni beriman kepada kitab, perkaranya ada juga hak, benar-benar datang dari Allah SWT. Tidak dari perkataan ulama, bukan perkataan manusia, makhluk, maupun ilmuwan. Kemudian yang kedua adalah mengimani Rasul-Rasul yang namanya disebutkan oleh Allah SWT. Ada 4 Rasul yang disebutkan oleh Allah SWT. Ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Rasul itu wajib, membenarkan kabar-kabar yang datang dari para Nabi dan para Rasul. Di cerita kisah yang datangnya dari para Nabi dan Rasul ini wajib kita imani. Kemudian yang keempat, kewajiban mengimani Rasul itu meliputi mengamalkan syariat Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW memberikan syariat kepada hambanya, kepada umatnya untuk sholat, ya kita laksanakan sholat. Sedemikian. Afwan, sebelumnya tadi disampaikan bahwasanya Rasul-Rasul yang ulul azmi, Rasul-Rasul yang disebutkan Allah SWT itu ada 5. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan mengimani para rasul akan membuahkan satu ilmu pengetahuan untuk kita semua. Maka timbullah buah, atau kalau di kitab itu Samarat al-iman birusul. Kita akan membuahkan suatu ilmu pengetahuan untuk kita semua. Ada 3, yakni pertama, dengan mengimani para rasul kita akan mengetahui tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah untuk hambanya. Dengan diutusnya rasul yang membawa risalah, menjelaskan risalah, menjadi teladan, sehingga para rasul ini betul-betul membimbing kita kepada jalan yang lurus. Maka karena akal kita tidak akan sanggup untuk merumuskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan benar, maka dengan syariat yang para rasul sampaikan kepada kita melalui wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk daripada syariat yang Allah ajarkan untuk kita semua hambanya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengetahui tentang kehadiran Rasulullah SAW, ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang akan mendorong kita untuk mensyukuri nikmat. Jadi banyak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang besar ini. Adapun yang terakhir, cinta kepada Rasulullah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Maafan. Ini yang kedua, dan yang ketiga tadi bersyukur. Yang kedua tadi, cintanya kepada Rasulullah ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang akan mendorong kita untuk selalu mensyukuri nikmat ini. Dan yang ketiga ini, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang besar ini. Ketika kita mengetahui Rasul, baik dari sifatnya, perjuangannya, dakwanya, sepak terjangnya, maka akan tumbuh kecintaan kita. Ini poin yang kedua. Tumbuh kecintaan kita kepada diri Rasulullah, kepada para Rasul. Alhamdulillah,
Di slide ini, bagian ini kita akan menjelaskan atau mensyarah daripada al-imanu bil yaumil akhir. Dikatakan hari akhir di mana tidak ada hari setelahnya. Dan penduduk surga ini akan menetap di tempat mereka. Dan penduduk neraka mereka akan menetap juga di tempat mereka. Dikatakan ya al-yaumul akhir, yaumul akhir di kitab karena tidak ada hari setelah itu manusia menetap apakah menetap di surga atau di neraka. Dan hari kiamat ini saat manusia dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk dihisab dan dibalas terhadap semua amal yang telah mereka lakukan selama mereka di dunia. Adapun beriman kepada hari akhir ini mencakup 3 perkara. Pertama, beriman kepada hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, karena tiupan sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan sangkakala yang pertama, hancurnya alam semesta, itu sudah terjadi kiamat. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua adalah saat manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan telanjang badan, dalam keadaan belum dihitan, dalam keadaan mereka tidak beralas kaki. Ini kondisi saat manusia dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang artinya, sebagaimana kami telah mengawali penciptaan, maka akan kami kembalikan pula manusia setelah kematian yang dibangkitkan dengan lagi. Allah Ustaz. Kemudian perkara yang kedua adalah mengimani kepada hari hisab, perhitungan, rekapan amal, pembalasan, audit amal, pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba akan direkap amalannya. Kemudian setelah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah di dalam kitabnya ini dijelaskan yang artinya barang siapa yang datang kepada Allah dengan 1 kebaikan, maka Allah akan balas baginya 10 kebaikan. Dan ini termasuk di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Allah, setiap amal kebaikan akan dibalas 10 kali lipatnya. Insyaallah. Kemudian mengimani kepada surga dan neraka. Jadi di poin ketiga ini, perkara ini, surga ini segala keindahannya sebagai balasan untuk kaum mukminin, dan neraka adalah segala kengeriannya, azabnya, balasan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang kafir. Termasuk di antaranya mengimani yaumul akhir, di dalamnya juga mengimani nikmat dan azab kubur. Barakallahu. Dan setelah kita mengetahui definisi dan indikatornya, perkara-perkaranya daripada iman bil yaumil akhir, kita akan sampai di buahnya. Jadi buah beriman kepada hari akhir ini mencakup 3 perkara. Pertama, keinginan untuk melakukan ketaatan. Jadi muncul semangat. Dia akan semangat, termotivasi melakukan kebaikan dan ketaatan, karena semata-mata berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia akan takut, jadi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia khawatir akan dibalas Allah keburukan tersebut di hadapan Allah kelak. Astagfirullah. Merupakan hiburan bagi seorang mukmin. Apa yang hilang di dunia pasti akan digantikan di akhirat, sehingga ada harapan dia mendapatkan balasan yang sempurna di akhirat kelak. Inilah di antara yang Allah sebutkan. Insya Allah kita sambung pada poin yang ketiga. Ini untuk menghibur orang beriman dengan harapan akan kenikmatan dan pahala di akhirat atas apa yang terlewat di dunia. Legowo.
dalam semua aspek. Di slide kali ini kita akan membahas iman kepada takdir Allah, al-imanu bil qadari. Jadi salah satu di antara rukun iman yang Nabi SAW ajarkan adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seorang imannya rusak kepada takdir, maka imannya tidak sah, gugur keimanannya. Dalam kitab disebutkan, mengimani takdir ini adalah satu di antara rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Dan adapun takdir Allah Subhanahu wa taala ini terhadap alam semesta ini sesuai dengan ilmunya. Jadi ada 4 perkara yang mesti kita tetapkan, yakni pertama beriman kepada Allah, ilmu bikulli syai', mengetahui segala sesuatu, baik segala secara umum maupun secara terperincinya. Tidak ada yang terlewatkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir di dalam kitab, dan di dalam kitab yang Allah jaga. Catatan takdir Allah tersebut di Lauhul Mahfuz. Kemudian poin yang selanjutnya adalah beriman ini tentang ilmu Allah. Semuanya dalam cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengan kehendak Allah Ta'ala. Poin yang keempat, beriman dengan kehendak Allah. Jadi, di mana tidak ada alam semesta ini yang terjadi kecuali dengan masyiat Allah, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah maupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluknya. Semua yang terjadi ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah tegaskan di dalam ayatnya surah Ibrahim, yang berartinya Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendakinya. Masyaallah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita membahas daripada buah berimannya kepada takdir Allah, maka di sini peneliti menyampaikan di bagian yang sebelumnya yang ada yang tertinggal, afan. Jadi orang yang membela di subbab orang yang membela maksiat ini akan meninggalkan kewajiban dengan alasan takdir. Jadi dia bermaksiat dengan beralasan karena takdir Allah. Bahwasanya ada sebagian orang yang membela maksiat mereka meninggalkan kewajiban melakukan perbuatan maksiat dengan alasan takdir. Dan ini sering terjadi. Kenapa kamu tidak sholat? Karena takdir saya tidak sholat. Kenapa kamu berzina? Karena saya ditakdirkan untuk berzina. Apakah benar beralasan dengan takdir untuk membela perbuatan maksiat itu? Maka di kitab disampaikan bahwasanya jawabannya tentu tidaklah benar. Dengan dalilnya Allah Subhanahu wa taala membatalkan orang-orang musyrikin. Ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membatalkan orang-orang musyrikin yang beralasan syiriknya itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang pertama. Di orang-orang musyrikin. Karena mereka ini membela dengan alasan takdir Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah. Jadi saya musyrik itu dengan kehendak Allah. Saya mengharamkan ini dengan kehendak Allah, masyiat Allah. Jadi Allah bantah pernyataan orang-orang musyrikin tersebut dalam ayat yang artinya itulah kedustaan orang-orang sebelum mereka. Sampai Allah timpakan azab kepada mereka, orang-orang musyrikin. Kemudian, jadi yang pertama. Selanjutnya, bantahan bagi mereka ini membela maksiat dengan takdir adalah bahwasanya Allah SWT mengutus Rasul dalam untuk menegakkan hujahnya. Dalam surah An-Nisa disampaikan Rasul-Rasul yang Allah utus dalam rangka menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan agar manusia tidak ada alasan lagi setelah diutusnya Rasul-Rasul itu. Sehingga di sini Allah menjadikan Rasul sebagai hujah Allah untuk menyampaikan risalah agar manusia ini tidak mempunyai alasan lagi untuk mengatakan saya tidak tahu ini, saya tidak tahu itu, dengan diturunkannya Rasul tersebut.
Oleh karena itu, seandainya boleh beralasan dengan takdir, maka tidak ada gunanya diutus para rasul ini untuk menyampaikan hujahnya kepada manusia. Itu yang kedua daripada bantahan-bantahan orang-orang musyrikin ketika mereka bermaksiat beralasan dengan karena ini takdir Allah. Itu tidaklah benar. Kemudian di sebab ketiga ini Rasulullah SAW ketika mengarahkan para sahabatnya dalam menyikapi masalah takdir, ketika para sahabat mendapatkan penjelasan tentang takdir dari Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan di kitab disampaikan bahwasanya tidaklah di antara kalian kecuali Allah telah menetapkan tempat tinggalnya di neraka ataupun di surganya Allah SWT. Nah, kembali ke slide, ini buah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir ini ada buah, ada manfaat yang kita dapatkan daripada apa yang kita lakukan ini. Jadi buah beriman berbagai macam buah yang sangat indah ini yang berkaitan dengan beriman kepada takdir. Orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala akan merasakan buah-buah indah. Nah, insya Allah kita termasuk daripada salah satu orang tersebut. Amin. Allahumma amin. Pertama, dia akan bersandar kepada Allah Ta'ala melakukan berbagai macam sebab. Kita memang diperintahkan untuk melakukan sebab. Sebab kaya itu diantaranya adalah dengan bekerja. Sebab kita banyak ilmu diantaranya dengan belajar dan mengumpulkan ilmu. Tetapi kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Sebab yang menentukan segala-segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dia telah melakukan sebab kemudian hasilnya tidak seperti yang dia inginkan, dia akan tenang, tentram, legowo. Kenapa? Karena dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang yang beriman kepada takdir ini dia tidak akan terkena sifat ujub, sombong, dibuat kagum dengan dirinya sendiri, seakan-akan dirinya luar biasa, sehingga bisa mewujudkan sesuatu yang dia inginkan. Nikmat Allah yang Allah takdirkan dengan sebab kebaikan yang dilakukan sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia akan menyandarkan kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takdir itu akan membuat dia tenang, tumakninah, dan ketenangan ini yang dicari oleh manusia di negeri manapun. Status sosial apapun, semua mencari ketenangan. Ketenangan itu hanya akan terjadi ketika seseorang mengimani Allah. Di antara berimannya kepada takdir Allah, di mana semua kejadian ini telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sehingga orang tidak akan dibuat goncang dengan apapun yang menimpa dia. Oleh karena itulah, ketika seorang mukmin tertimpa musibah, maka ucapannya bagaimana? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki ini terjadi, itulah yang terjadi. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Di slide terakhir ini kita akan mensyarah sedikit ya daripada mulakhos di kitab Ushulul Iman, yakni pada bab terakhir Ahdaful Aqidatul Islamiyah. Tujuan tegaknya akidah Islamiyah. Segala sesuatu pasti ada tujuannya. Termasuk ketika kita belajar akidah Islam, perkara-perkara yang sangat pokok dan mendasar dalam Islam, perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang menancap di dalam hati kita. Maka ketika akidah ini dipelajari dan diyakini dengan betul-betul, maka akan menjadi sebuah ikatan dalam hati kita. Ada beberapa tujuan yang ditargetkan di dalam kitab ini, disampaikan bahwasanya pertama, niat yang ikhlas. Terwujudnya pemurnian niat dan terwujudnya pemurnian ibadah semata-mata hanya kepada Allah SWT. Jadi niat yang pertama. Kemudian kedua, terbebasnya akal dan pikiran yang kacau, ruwet karena hati yang kosong dari akidah yang lurus. Muncul karena hati yang kosong ini disebabkan dari akidah yang kurang benar. Sehingga ketika hati seorang kosong dari akidah yang lurus, maka pikiran pun akan menjadi kacau dan ruwet.
Lihatlah cara berpikir orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang mereka mengingkari Allah. Dan orang-orang yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah, atau orang yang mengenal Allah secara umum, global, yang esa, kemudian dia menyembah selain Allah. Maka semua kekafiran, kesyirikan, dan segala penyimpangan seperti ini tumbuh dari kosongnya hati dari akidah yang benar. Sehingga masuklah berbagai macam penyimpangan dan kekacauan. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan jiwa yang tenang dan lapang. Mereka akan meraih jiwa yang tenang, yang lapang. Kita disampaikan jiwa yang betul-betul meraih kebahagiaan yang hakiki. Demikian pula ketenangan dalam berpikir, karena kegoncangan dalam masalah pemikiran. Kegoncangan jiwa yang disebabkan karena kosongan hatinya dari akidah yang benar. Maka bedakan antara pemilik akidah yang lurus dengan orang yang hatinya kosong dari akidah yang lurus. Dan poin yang keempat, selamatnya tujuan. Selamat amalan dari berbagai macam penyimpangan, baik dalam beribadah kepada Allah maupun bermuamalah kepada makhluk. Jadi selamatnya tujuan, selamatnya amalan dari berbagai macam penyimpangan tadi. Karena dia memiliki Tuhan yang dia sembah dengan segala keindahan nama dan sifatnya, Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menghasilkan dampak muamalah yang bagus kepada para hamba Allah, makhluk. Karena agamanya mengajarkan segala keindahan, karena Allah zat yang maha indah dan mencintai segala macam keindahan. Kemudian yang kelima, memiliki semangat yang besar. Dia akan memiliki semangat yang besar, memiliki etos amal dan etos kerja yang tinggi, karena dia tahu persis bahwasanya kehidupan ini adalah kesempatan untuk beramal. Waktunya beramal, waktu bercocok tanam dan bekerja. Dia nanti berharap pahala sempurna ketika mengingat Allah SWT. Ini adalah keyakinan, sehingga dia tidak menyia-nyiakan detik waktu yang dia miliki dalam rangka menghasilkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kitab disampaikan di surah Al-An'am ayat 132 yang artinya nasib kita akan sangat tergantung kepada amal kita. Dia Allah berfirman, setiap orang yang akan mendapatkan derajat kedudukan sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Dan Nabi SAW mengajarkan ihrisu ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam beramal. Sehingga orang yang memiliki akidah tidak akan malas, tidak akan loyo. Dia betul-betul survive. Dia akan semangat, dia akan melilitkan dalam mewujudkan amalan dalam kehidupan ini. Dia tidak akan lesu sampai menjelang kematiannya. Kemudian yang keenam, daripada ahdaf al-aqidatul Islamiyah adalah akan membentuk umat yang kuat. Dia benar-benar menjadi umat yang kokoh, hebat, umat yang betul-betul militan karena dia memiliki akidah yang benar. Lihatlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bagaimana mereka beramal menghadapi caci maki, musibah terpaan, mereka berjihad, mereka berinfak dan mereka sangat militan. Karena menurut mereka tidak ada yang sia-sia dengan akidahnya. Dia yakin semua yang dia lakukan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesulitan akan Allah balas dengan balasan terbaik. Sehingga mereka tidak pernah lesu, betul-betul menjadi umat yang kuat, hebat, militan tadi sampaikan juga. Dan di poin terakhir daripada ahdaf al-aqidatul Islamiyah adalah akan mengantarkan ke kehidupan yang bahagia. Yang ketujuh, akan mengantarkan ke kehidupan yang bahagia, dunia dan akhirat. Di dunia kebahagiaan diraih dengan hati yang tenang dan lapang, karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Tempat menaikkan segala masalah hidup yang dia miliki. Di akhirat kelak dia akan mendapatkannya. Allah akan berikan kepada yang kehidupan yang bahagia. Allah akan balas setiap amalannya dengan kelipatan, bahkan lipatannya itu 10-700 kali lipat. Atau lipatan yang tidak terbatas. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan ajaran akidah yang kita pelajari menancap dalam hati sehingga akan membuahkan dengan buah yang indah seperti yang peneliti sampaikan sebutkan di atas. Barakallahu fikum. Syukran ala ihtimamikum, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.